Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai analisis arus kas sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang dibuat oleh saya, Octaviana Anggita Putri, dengan NIM F03191103. Lanjut saja, mengenai perkenalan singkat, saya Octaviana Anggita Putri, lahir di Surakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2000. Sekarang adalah mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Jadi, sebelum kita masuk lebih lanjut di sini kan, kita tahu bahwa perusahaan itu harus jeli dan cermat dalam melihat peluang bisnis yang ada, serta merancang strategi yang tepat agar perusahaan itu bisa terus berkembang ke depannya. Nah, setiap informasi dari perusahaan dapat digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan usahanya, nah, sehingga dapat diketahui kemudiannya apakah perusahaan itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, salah satu informasi itu bisa kita dapatkan dari laporan arus kas. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu laporan arus kas. Nah, di sini saya sudah mengutip beberapa pengertian dari laporan arus kas. Itu yang pertama ada dari menurut IAI 2007, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Lalu kemudian untuk menurut Jungian, laporan arus kas adalah laporan sumber dan penggunaan kas yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga menurut Raharjo, laporan arus kas ini merupakan perubahan dalam kas atau setara kas mencangkup arus kas masuk dan arus kas keluar atas kas atau setara kas, di mana setara kas adalah investasi jangka pendek yang amat liquid yang bisa segera ditukarkan dengan kas. Nah, di sini kita dapat merangkum bahwa laporan arus kas ini merupakan arus kas masuk maupun arus keluar perusahaan selama periode yang mana dia ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, bisa dari untuk melakukan investasi juga, kemudian melunasi kewajiban serta membayar dividennya. Nah, laporan arus kas ini harus dilaporkan menurut klasifikasi, yaitu ada 3, adalah aktivitas operasi, investasi, serta ada aktivitas pendanaan. Untuk yang pertama, aktivitas operasi, ini dia adalah transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang akan menentukan laba bersih. Jadi di sini itu dia merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasional perusahaan, membayar dividen, melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nah, informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis itu di sini akan berguna dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan. Nah, sebenarnya kita mengenal lagi ya, aktivitas operasi itu apa. Jadi aktivitas operasi ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini biasanya diperoleh dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Nah, ada beberapa contoh untuk arus kas dari aktivitas operasi itu, misalnya ada penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, atau dia juga bisa penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Lalu bisa pembayaran kas kepada karyawan, dan bisa juga dia ini penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Lalu ada lagi yang lainnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu aktivitas investasi. Ya, ini utamanya adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, dan aktiva lainnya yang tidak dibeli untuk dijual kembali. Jadi aktivitas investasi ini juga termasuk pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak ditujukan untuk perdagangan seperti memberi dan menagih pinjaman. Nah, jadi kita bisa ambil suatu kesimpulan singkat bahwa aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Nah, pengungkapan dia sebagai aktivitas investasi ini perlu dipisahkan. Ini karena
dia mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Untuk contohnya itu misalkan ada pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap atau bisa juga aktiva tak berwujud, kemudian bisa aktiva jangka panjang yang lainnya, atau dia juga bisa untuk mencatat perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, yang termasuk aktivitas pendanaan ini adalah transaksi dan kejadian di mana kas diperoleh dari dan dibayarkan kembali kepada para pemilik dan kreditor. Nah, contohnya kas yang dihasilkan dari penerbitan saham dan obligasi itu akan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini biasanya mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Pengungkapan arus kas yang timbul dari transaksi ini berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Nah, beberapa contohnya itu ada misalkan dia penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, kemudian dia bisa pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan, atau dia juga bisa dalam bentuk pelunasan pinjaman atau dari penerimaan kas dari emisi obligasi atau pinjaman lainnya dan seperti itu. Sifat aktivitas pendanaan ini biasanya antar perusahaan itu sama. Jadi untuk aktivitas operasi dan investasi biasanya itulah yang memiliki perbedaan di masing-masing jenis industri. Nah, ini untuk ilustrasinya dari laporan arus kas. Di sini diambil dari perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Seperti sudah dijelaskan tadi, dia disajikan dalam klasifikasinya ada 3 kegiatan itu, kegiatan operasi, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaan. Selanjutnya, mengapa kita perlu menggunakan laporan arus kas? Jadi, sebenarnya kan kita berpikir mungkin untuk menganalisis perusahaan ini baik atau tidak, kita mungkin cuma butuh laporan laba rugi ataupun biasanya pakai neraca. Nah, sayangnya ternyata laporan laba rugi dan neraca saja itu tidak mampu menyediakan basis informasi yang cukup memadai bagi pemakai informasi untuk membuat suatu prediksi. Nah, neraca dan laporan laba rugi ini hanya menyajikan laporan dalam batas-batas tertentu dan terpisah-pisah. Neraca, misalnya dia itu melaporkan nilai sisa kas pada akhir periode. Nah, dengan memberikan neraca pada tahun yang berurutan, kita dapat melihat apakah kas itu meningkat atau menurun untuk suatu periode. Tetapi, dia ini kan tidak menunjukkan kenapa nilai kasnya itu berubah. Lalu bisa juga dari, kalau laporan laba rugi itu, dia akan melaporkan pendapatan, beban, ada juga laba bersih, serta dia juga mengindikasikan sumber dan penggunaan kas. Nah, tetapi dia ini masih tidak bisa menjelaskan kenapa kas ini meningkat dan menurun. Nah, dengan demikian dibutuhkan laporan lainnya yang berfungsi untuk mengungkapkan ini ke laporan keuangan yang masih belum ada di neraca serta laporan laba rugi itu. Nah, jadi tujuan dari laporan arus kas itu ada, yang pertama dia menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih masa depan. Lalu yang kedua, dia menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, membayar dividen dan kebutuhannya untuk pendanaan internal. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditur. Yang keempat, membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan-perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut. Dan yang kelima, ini membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non-kas dari aktivitas pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas. Nah, jadi laporan arus kas ini bermanfaat secara internal bagi manajer dan secara eksternal itu bagi para pemodal dan kreditor. Nah, manajer biasanya memakai laporan arus kas untuk menilai likuiditas, menentukan kebijakan dividen, dan juga untuk mengevaluasi imbas dari keputusan-keputusan kebijakan pokok yang menyangkut investasi dan pendanaan. Nah, informasi tentang arus kas sebuah perusahaan ini bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.
Laporan sumber dan penggunaan kas ini akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa mendatang. Kadangkala ukuran laba itu kan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jadi seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh lewat laporan arus kas, sehingga dia itu dapat digunakan untuk memprediksi arus kas di masa mendatang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu pengambilan keputusan. Nah, dan di sini akan membahas mengenai pengambilan keputusan untuk keputusan investasi. Nah, investasi ini berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, seseorang menjadi pemegang saham dengan cara membeli saham perusahaan, kewajiban sebagai investor hanya terbatas pada investasi mereka dalam perusahaan. Nah, investor ini dapat melepas bagian atau seluruh kepemilikan mereka dalam sebuah perseroan cukup dengan menjual sahamnya. Lalu ketika melakukan investasi itu pasti yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan. Dan bagi investor, investasi bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi tujuan investasi itu harus dinyatakan dalam risiko maupun return. Nah, risiko di sini adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian untuk return dan risiko ini dia memiliki hubungan yang linear, artinya jika semakin besar risiko yang ditanggung maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Return atau imbal hasil itu dapat berupa return realisasi atau imbal hasil yang sudah terjadi, ataupun dia yang masih berbentuk ekspektasi yang dimana terjadinya akan ada di masa mendatang, seperti itu. Biasanya itu berupa bunga, capital gain, dan juga dividen. Lalu untuk lahirnya sebuah keputusan ini terkait investasi itu tidak sederhana, karena dia ini diambil melalui proses yang membutuhkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menghasilkan sebuah keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan acuan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, suatu keputusan yang baik adalah dia berdasarkan pada analisis, dan untuk mengambil keputusan investasi salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan analisis keuangan yang merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi keuangan yang lebih baik serta akurat. Peranan informasi ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, semakin banyak dan akurat informasi, maka akan semakin baik keputusan yang diambil. Nah, hasil analisa laporan keuangan dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan investasi itu akan sangat menentukan untuk proses pengambilan keputusan investasi, yang kemudian diolah dan menghasilkan keputusan investasi yang tepat sehingga mendatangkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bagaimana untuk menganalisa laporan arus kas untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan mengenai teknik analisa laporan keuangan. Ada beberapa teknik untuk analisis laporan keuangan yang sering digunakan itu. Yang pertama adalah laporan keuangan komparatif atau trend analysis atau horizontal analysis. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengetahui tren dan perubahan masing-masing komponen laporan keuangan dari tahun ke tahun, untuk mengetahui tren dan perubahan komponen laporan keuangan dari periode ke periode, baik arah maupun seberapa besar perubahan tersebut. Lalu untuk yang teknik kedua adalah dia dengan laporan keuangan common size. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan tiap komponen laporan keuangan dengan nilai total untuk mengetahui proporsi suatu komponen dari periode ke periode yang lain, baik arahnya maupun seberapa besar perubahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah analisis rasio, yang dimana dia ini dilakukan dengan menghitung angka rasio yang menunjukkan hubungan matematis antara lain komponen laporan keuangan dengan komponen lainnya.
Nah, analisis ini merupakan alat yang berguna untuk memberi indikasi adanya masalah yang membutuhkan perhatian lebih dalam dan memberi gambaran akan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai perusahaan, perangkat analisis itu bisa dilakukan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu dari neraca, laporan laba rugi, serta ke laporan arus kas. Nah, analisis arus kas ini merupakan bagian dari analisis laporan arus kas, yang dimana dia mulai mendapat perhatian penting karena laporan arus kas dianggap mengandung manipulasi yang lebih sedikit dan lebih mudah diinterpretasikan. Di samping itu, banyak kegagalan bisnis dan kesulitan keuangan perusahaan itu tidak dapat diidentifikasi sebelumnya jika hanya menggunakan laporan akuntansi, neraca, dan juga laporan laba rugi. Jadi, analisis arus kas ini akan lebih baik jika dia digabungkan dengan hasil analisis dari laporan keuangan lainnya dalam penentuan kondisi perusahaan. Nah, tapi di sini kita hanya akan berfokus pada analisis laporan arus kas. Nah, untuk melakukan analisis ini, selain dibutuhkan data laporan arus kas, juga dibutuhkan data dari seluruh laporan keuangan, serta data tambahan lainnya. Nah, analisis laporan arus kas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang telah diutarakan tadi, yaitu dia ini agar lebih bermanfaat, hasil dari ketiga teknik tersebut harus diinterpretasikan dengan menggunakan data tambahan mengenai perusahaan, perkembangan usaha, dan sebagainya. Nah, untuk di sini kita akan membahas mengenai analisis rasio arus kas. Nah, analisa laporan arus kas dibuat berdasarkan data-data yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio di sini dapat menyingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Nah, untuk membantu analisis terhadap arus kas itu digunakan rasio-rasio yang akan dapat membantu penilaian terhadap arus kas. Nah, analisis rasio laporan arus kas itu terdiri dari ada 3, yaitu rasio penerimaan laba, kemudian rasio kecukupan, serta ada rasio efisiensi. Nah, untuk lebih lanjutnya, yang pertama adalah rasio penerimaan laba. Nah, di sini dia bertujuan untuk menilai kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, bila dibandingkan dengan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi. Nah, analisa ini terdiri dari laba bersih terhadap kas dari kegiatan operasi, serta ada arus kas yang memadai. Nah, untuk yang pertama, laba bersih terhadap kas dari kegiatan operasi. Nah, kas dari kegiatan operasi ini adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang terdapat dalam laporan arus kas. Melalui rasio ini dapat dilihat seberapa besar laba bersih yang diperoleh bila dia dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh melalui aktivitas operasi. Nah, jadi rasio ini dapat dihitung dengan cara laba bersih dibagikan dengan kas dari kegiatan operasi. Lalu untuk yang kedua itu arus kas yang memadai. Di sini adalah arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi. Jadi dividen di sini ada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, sedangkan penggunaan hutang adalah penambahan hutang jangka panjang yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Nah, rasio ini membantu untuk melihat apakah arus kas dari kegiatan operasi itu cukup memadai untuk memenuhi kegiatan lainnya seperti pembayaran dividen dan pembelian aktiva. Nah, rasio ini dapat dihitung dengan cara kas dari kegiatan operasi dibagi dengan investasi kas ditambah perubahan persediaan, tambah dividen, dan ditambah penggunaan hutang. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu rasio kecukupan. Di sini dia bertujuan untuk menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, rasio ini terdiri dari yang pertama kecukupan arus kas, dan yang kedua ada rasio reinvestasi kas. Nah, yang pertama, kecukupan arus kas ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk membayar hutang jangka panjang, pembayaran dividen, dan kemampuan untuk membeli aktiva. Nah, rasio kecukupan arus kas ini dihitung sebagai berikut, yaitu
jumlah kas dari operasi dibagi dengan pembayaran utang jangka panjang ditambah pembelian aktiva dan ditambah pembayaran dividen. Lalu untuk rasio yang kedua itu rasio reinvestasi kas, itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi kembali dalam bentuk aktiva tetap atau surat berharga dengan mengandalkan kas dari operasinya. Nah, rasio ini dapat dihitung dengan cara yaitu pembelian aktiva dibagi dengan kas dari kegiatan operasi. Lalu yang ketiga adalah rasio efisiensi. Nah, tujuan rasio ini adalah untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan arus kas sehubungan dengan kegiatannya dalam setahun dan juga membandingkannya dengan perusahaan lain. Nah, rasio efisiensi menunjukkan hubungan antara kas dengan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan laba rugi. Nah, rasio ini terdiri dari yang pertama arus kas terhadap penjualan dan yang kedua hasil pengembalian arus kas atas aktiva. Nah, untuk yang pertama arus kas terhadap penjualan, rasio ini bertujuan untuk membandingkan antara kas yang diperoleh melalui kegiatan operasi dengan penjualan. Nah, melalui rasio ini dapat diketahui tingkat pengembalian arus kas dari kegiatan operasi perusahaan terhadap penjualannya. Nah, rasio ini dihitung dengan cara arus kas terhadap penjualan sama dengan kas dari kegiatan operasi dibagi dengan penjualan. Lalu untuk yang kedua, hasil pengembalian arus kas atas aktiva, ini tujuannya untuk membandingkan tingkat pengembalian operasi terhadap aktiva, sehingga dapat dinilai tingkat efisiensi dalam aktiva untuk menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi. Nah, rasio ini dapat dihitung dengan cara kas dari kegiatan operasi dibagi dengan total aktiva. Nah, berikutnya di sini ada contoh untuk rasio arus kas dan keputusan investasinya. Di sini ada tabel menunjukkan keputusan investasi beserta rasio arus kas pada PT Perkebunan Nusantara A. Nah, seperti yang terlihat di situ, dapat terlihat bahwa keputusan investasi yang dilakukan dari tahun 2012 sampai 2016 itu cenderung mengalami penurunan. Dan berdasarkan perhitungan arus kas yang disajikan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan atas arus kas itu menunjukkan hasil yang cukup rendah. Nah, pada rasio laba bersih terhadap kas dari kegiatan operasi menunjukkan persentase terendah pada tahun 2016, yaitu sebesar 54%, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, serta hasil presentasenya masih di bawah 100%. Nah, menurut hasil ini, maka semakin tinggi korelasi antara laba akuntansi dengan arus kas, maka semakin tinggi pula kualitas laba. Nah, pada rasio arus kas yang memadai, hasil presentase pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 73% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tidak sebesar presentase pada tahun 2014, yaitu sebesar 135%. Kemudian dari perhitungan rasio kecukupan arus kas pada tahun 2016 ini menunjukkan angka presentase sebesar 53% dan rasio ini juga masih di bawah 100%. Nah, dari perhitungan rasio reinvestasi juga menunjukkan hasil yang rendah, bahkan pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang negatif dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5%. Lalu sedangkan angka wajar untuk rasio reinvestasi sendiri itu adalah 7-11. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi kembali itu dengan menggunakan arus kas operasi masih kurang baik. Nah, rasio hasil pengembalian arus kas atas investasi menunjukkan hasil yang cukup rendah, yaitu sebesar 5%. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, baik, silahkan. Tadi disebutkan dalam laporan laba rugi maupun neraca, mereka memiliki kekurangan untuk dijadikan sumber informasi pengambilan keputusan.
Lalu, apakah dalam pemakaian laporan arus kas sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan juga memiliki kelemahan? Terima kasih. Ya, baik. Jadi, arus kas ini kan dia adalah rincian pemasukan dan pengeluaran tunai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, tentunya analisis arus kas itu tidak luput dengan masalah ketika mendapati ada pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan ataupun kondisi yang sebaliknya. Nah, jadi eh, kita di sini akan mengenal ada 3 kategori yang menyebabkan masalah dalam arus kas ini. Ada yang pertama defisit, yang kedua ada kondisi impas, dan yang ketiga ada kondisi ketika surplus. Nah, jadi defisit itu kan dia berarti pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Nah, defisit ini terjadi saat perusahaan harus menutupi pengeluaran yang berujung utang. Nah, hal ini bisa saja terjadi bila terdapat manajemen keuangan yang kurang baik, seperti mendahulukan kebutuhan pribadinya. Kemudian untuk kategori yang kedua itu yang impas. Nah, di sini berarti pendapatan periode tertentu itu sebanding dengan pengeluaran perusahaan. Nah, meski uh, kelihatannya ini tidak separah defisit, namun kondisi ini berarti perusahaan itu tidak memberikan manfaat keuangan dalam periode tersebut. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik sehingga menyebabkan pendapatan itu tidak tersisa. Lalu untuk kondisi yang ketiga itu ada ketika surplus. Nah, surplus ini adalah ketika jumlah pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, yang berarti hal ini sebenarnya cukup baik karena pendapatan dan pengeluaran itu sesuai dengan perencanaan keuangan. Artinya di sini ada pengendalian keuangannya itu sudah dilakukan dengan berhasil. Nah, sayangnya hal ini menjadi dinilai kurang baik bila dana yang didapatkan pada periode tersebut tidak dialokasikan dengan baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, sepertinya karena memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.